Selamat datang kembali. Oke, sumber-sumber yang kita punya kali ini menarik banget. Kita lihat ada tumpukan ayat Al-Quran ya, kelihatannya sih bicara soal tiga hal yang beda. Ada puasa, sholat, terus takwa. Tapi kalau dibaca sekilas, ini kayaknya cuma daftar tugas aja kan? Puasa, centang. Sholat, centang. Pertanyaan besarnya gini, apa ketiganya ini cuma ritual yang kepisah-pisah? Atau jangan-jangan ini sebetulnya satu sistem yang nyambung semua? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan emang sumber-sumber yang kita kumpulkan ini arahnya ke sana. Jadi, ini bukan tiga pilar yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi lebih kayak satu rangkaian proses. Satu sistem yang terintegrasi. Sistem ya, saya jadi kepikiran. Banyak dari kita kan ngerasain spiritual high gitu selama Ramadan. Semangat ibadah lagi tinggi-tingginya. Tapi begitu selesai, kok rasanya cepet banget ya kembali ke setelan pabrik. Seolah-olah efeknya nguap gitu aja. Mungkin karena kita ngelihatnya sebagai ritual-ritual terpisah itu tadi, bukan sebagai sebuah sistem pelatihan. Kalau dari sumber-sumber ini, sepertinya Ramadan itu dirancang bukan kayak festival tahunan, tapi lebih mirip semacam bootcamp spiritual tahunan. Gimana? Pas gak cara pandang deh gitu? Bootcamp spiritual. Itu analogi yang sangat tepat. Atau simulator juga bisa. Sebuah program pelatihan intensif selama 30 hari. Dirancang untuk bisa dibilang mengupgrade sistem operasi seorang mukmin. Dan ya, seperti bootcamp pada umumnya pasti ada fase-fase latihannya kan? Setiap fase punya tujuan spesifik. Dan kalau kita paham cara kerjanya, efeknya itu emang dirancang untuk tahan lama, nggak gampang menguap. Oke, ini menarik. Kalau gitu, yuk kita bedah kurikulum dari bootcamp spiritual ini. Fase pertamanya, udah pasti, puasa. Apa sih tujuan utama dari latihan nahan lapar dan haus ini menurut sumber kita? Sumber utamanya itu lugas banget, eksplisit. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang mungkin paling sering kita dengar ya kalau Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya bukan biar kita merasakan penderitaan orang miskin atau biar lebih sehat, meskipun itu bisa jadi efek samping yang bagus ya, tapi tujuan utamanya cuma satu, la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai level takwa. Takwa. Nah, ini dia. Kata yang sering banget kita dengar, tapi pemahamannya mungkin masih agak abstrak ya. Sumber-sumber ini mendefinisikannya sebagai kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan yang membuahkan kehati-hatian. Bisa dijelasin lebih konkret nggak? Tentu. Gini deh, coba bayangkan sensor parkir di mobil-mobil sekarang. Sensor itu kan nggak bikin Anda takut sama tembok di belakang. Tapi sensor itu bikin Anda sadar ada tembok di situ dan seberapa dekat jaraknya. Jadinya Anda bisa bermanuver dengan hati-hati, nggak nabrak. Nah, takwa itu ibarat sensor spiritual dalam diri kita. Sensor yang bikin kita selalu sadar akan kehadiran Tuhan dan batasan-batasannya di setiap situasi. Jadi kita nggak nabrak larangannya. Bukan karena takut buta, tapi karena kesadaran penuh. Analogi yang bagus banget. Jadi puasa ini cara untuk menginstal dan mengkalibrasi sensor itu. Tapi gini, secara teori kan logikanya begitu ya. Praktiknya, banyak orang merasa setelah nahan yang halal seharian, malamnya malah balas dendam. Makannya berlebihan, nonton sampai larut, fokusnya lebih ke nahan laparnya aja. Gimana kerangka bootcamp ini menjelaskan fenomena itu? Itu observasi yang kritis sekali, dan itu menunjukkan ada yang salah fokus dalam latihannya. Sumber-sumber kita melihat puasa itu bukan cuma soal perut, tapi soal mengendalikan nafsu. Logikanya kan gini, kalau kita bisa dilatih menahan diri dari yang halal, makan, minum, cuma karena perintahnya, seharusnya kita jadi lebih kuat dong untuk nahan diri dari yang jelas-jelas haram. Ini latihan otot spiritual, bisa dibilang. Kalau siangnya kita latih otot itu, tapi malamnya kita lepas kendali, ya tentu aja ototnya nggak akan terbentuk. Dalam catatan Anda tadi ada analogi yang pas banget. Puasa itu proses membersihkan wadah batin kita, fase detoksifikasi jiwa. Oke, jadi puasa itu ibarat proses detoks besar-besaran buat jiwa kita ya. Fase pembersihan wadah. Tapi detoks aja kan nggak cukup. Setelah dibersihkan, terus apa?
Logikanya wadah yang kosong harus diisi kan? Sumber-sumber kita ngasih petunjuk nggak apa isinya? Tepat sekali, wadah yang udah bersih harus segera diisi dengan sesuatu yang berharga. Kalau enggak, ya bakal keisi lagi sama kotoran yang sama. Dan disinilah fase kedua dari bootcamp ini masuk, sholat. Al-Quran sendiri yang bikin koneksi ini dengan sangat kuat. Di awal banget, surat Al-Baqarah. Setelah menyebut iman kepada yang goib, ciri pertama dari orang bertakwa atau mutakin yang disebut itu ya sholat. Ah, iya. Ayat 2 dan 3 dari surat yang sama kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang melaksanakan sholat. Ini kayak KTP-nya orang bertakwa ya. Hal pertama yang kelihatan setelah imannya. Persis. Sholat itu identitas mereka. Dan dalam konteks bootcamp Ramadan, hubungan ini jadi jauh lebih spesifik dan intens. Ada semacam petunjuk tersembunyi yang luar biasa dalam Al-Quran soal ini. Petunjuk tersembunyi? Wah, tunggu dulu. Ini menarik. Kalau kita lihat susunan ayat-ayat tentang puasa di Al-Baqarah, ada yang sedikit aneh, kan? Ayat 185 bicara soal kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ayat 187 bicara tentang apa yang boleh dilakukan di malam hari puasa. Tapi di tengah-tengahnya, di ayat 186, topiknya kayak lompat. Bukan lagi soal hukum puasa. Kenapa ya penempatannya begitu? Nah, Anda menangkapnya. Itu bukan lompatan atau interupsi, itu sebuah penekanan yang disengaja dan indah sekali. Tepat di jantung pembahasan tentang puasa, Allah menyisipkan ayat ini, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Pesan ilahinya salah lagi nih. Hei, saat kalian lagi menjalankan bootcamp puasa ini, saat jiwa kalian lagi bersih-bersihnya, ingat, aku lagi deket banget. Ini momen emas untuk nyambung sama aku untuk berdoa. Wow, jadi ini bukan sekedar ayat tentang doa, tapi penempatannya ngasih konteks baru. Siang hari itu fase detox. Dan malam hari di bulan Ramadan itu secara khusus jadi prime time buat fase mengisi wadah jiwa kita dengan doa dan koneksi spiritual. Ini ngejelasin kenapa sholat tarawih dan sholat malam jadi sentral banget. Bukan cuma ritual tambahan, tapi ini emang bagian kedua dari sistemnya. Itulah intinya. Puasa tanpa diiringi sholat malam yang berkualitas, itu ibarat, ya itu tadi, bersihin rumah tapi dibiarin kosong. Cepat atau lambat, debu pasti masuk lagi. Oke, tapi jujur aja deh, sholat malam pas puasa itu berat. Seharian capek, nahan lapar, malamnya ngantuk. Apa sumber-sumber kita ngasih semacam manual teknis gitu tentang gimana melakukan fase pengisian ini secara efektif? Terutama saat kondisi fisik lagi nggak prima. Ada. Surat Al-Muzammil itu bisa dibilang adalah Divine Instruction Manual untuk sholat malam yang berkualitas. Coba kita lihat beberapa ayat pertamanya. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, warattilil qur'ana tartila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih kuat menancap di jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Coba perhatikan resepnya. Bangunlah, artinya ada usaha ngelawan nyaman. Bacalah dengan tartil, artinya nggak buru-buru tapi direnungkan. Dan yang paling penting, ayat ini ngejelasin kenapa malam hari itu spesial. Karena di heningnya malam, saat dunia luar diam, koneksi batin kita jadi lebih kuat. Apa yang kita baca jadi lebih meresap, lebih menancap di jiwa. Lebih menancap di jiwa, itu frasa yang kuat banget. Jadi kuncinya bukan kuantitas ya, tapi kualitas koneksi di saat-saat hening itu. Nah, apa janji atau ganjaran spesifiknya buat mereka yang berjuang ngelawan kantuk dan selimut untuk ngejalanin bagian kurikulum ini? Al-Quran ngasih gambaran yang sangat memotivasi. Di surat Al-Isra ayat 79, janjinya itu peningkatan derajat. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, sebuah kedudukan yang terpuji.
Bukan cuma di akhirat, tapi juga tercermin dalam karakter dan kehormatan di dunia. Lalu ada juga deskripsi yang puitis banget di surat As-Sajdah. Saya suka sekali gambaran visualnya. Ya, di ayat 16 digambarkan karakter mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Itu gambaran yang spesifik dan indah banget. Kenapa ya Al-Quran pakai bahasa visual seperti itu? Bukan sekedar mereka bangun malam. Apa efek psikologis di balik pilihan kata ini? Karena itu melukiskan sebuah pengorbanan yang sadar. Bukan bangun karena nggak bisa tidur, tapi sebuah pilihan aktif untuk meninggalkan zona nyaman, kasur empuk, selimut hangat, demi sesuatu yang lebih berharga, yaitu berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Setiap kali mereka berhasil, itu adalah kemenangan kecil atas rasa malas dan nafsu nyaman. Nah, kemenangan-kemenangan kecil inilah yang membangun kekuatan karakter. Ini latihan praktis dari pengendalian diri. Oke. Gambarnya jadi utuh sekarang. Jadi puasa itu fase kalibrasi ulang, detoksifikasi, pembersihan wadah jiwa. Lalu sholat malam yang didesain khusus di bulan Ramadan, itu fase mengisi wadah yang bersih tadi dengan koneksi spiritual yang berkualitas dan dalam. Keduanya di bulan Ramadan itu bekerja seperti, yaitu tadi, simulator yang komprehensif. Tepat. Dan hasil akhir atau output dari simulator ini adalah takwa yang berfungsi. Sensor spiritual yang tadi kita bicarakan itu sekarang udah terinstal, terkalibrasi, dan teruji. Orang yang berhasil lulus dari bootcamp Ramadan adalah orang yang membawa dua kualitas ini ke 11 bulan berikutnya. Dia bawa kemampuan kontrol diri dari puasanya, dan dia bawa kesadaran sedang ditatap oleh Tuhan dari sholat malamnya. Jadi, takwa itu bukan lagi konsep abstrak, tapi sebuah sistem operasi yang aktif, yang memandu keputusan dan perilaku kita sehari-hari, baik pas di keramaian maupun saat sendirian. Persis. Inilah kenapa Ramadan sering disebut sebagai kawah candra di muka, tempat penggemblengan. Tapi penting untuk diingat ya, bootcamp atau penggemblengan ini bukan tujuan akhirnya. Ini baru persiapannya. Takwa yang sesungguhnya, buah dari pelatihan ini, justru diuji dan dibuktikan di luar Ramadan. Pertanyaannya, apakah efek dari simulator spiritual ini bertahan lama atau enggak saat kita kembali ke medan pertempuran kehidupan sehari-hari? Poin yang penting banget. Ini bukan garis finish, tapi garis start. Luar biasa. Kalau gitu, mari kita rangkum temuan-temuan kunci dari bedah kurikulum bootcamp spiritual ini. Pertama, tujuan utama puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi sebagai fase detoks untuk membersihkan jiwa dan melatih otot pengendalian diri. Tujuan akhirnya, mencapai takwa. Kedua, sholat. Khususnya sholat malam yang diintensifkan di bulan Ramadan adalah fase mengisi. Ini sarana utama untuk membangun koneksi spiritual yang dalam dan berkualitas, mengisi wadah jiwa yang sudah bersih karena puasa. Penempatan ayat doa di tengah ayat puasa itu sinyal ilahi yang kuat banget untuk ini. Dan ketiga, kombinasi puasa sebagai pembersih dan sholat sebagai pengisi, ini membentuk sebuah siklus pelatihan yang terintegrasi. Bukan dua ibadah terpisah, tapi satu sistem yang dirancang untuk mengupgrade kita jadi pribadi bertakwa, pribadi yang sensor spiritualnya selalu aktif. Dan saya mau menekankan lagi, ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan akhir. Keberhasilan bootcamp ini nggak diukur dari betapa khusyuknya kita di bulan Ramadan, tapi dari seberapa besar perubahan positif yang kebawa dalam perilaku kita di bulan-bulan setelahnya. Itu benar-benar mengubah cara kita memandang Ramadan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Setelah kita bongkar sistem ini, mungkin pertanyaan refleksi buat kita bukan lagi sekedar udah puasa dan sholat belum, tapi lebih dalam dari itu. Pertanyaannya jadi, setelah sebulan digembleng di bootcamp ini, upgrade apa yang terjadi pada sistem operasi diri saya? Apakah sensor takwa saya sekarang jadi lebih sensitif saat berhadapan dengan godaan bohong demi keuntungan kecil? Saat pengen ikut ngegosip di kantor? Saat amarah memuncak di jalanan? Atau bahkan saat sendirian di depan layar gawai di tengah malam? Itulah barangkali ujian sesungguhnya.